Itu kakak pernah nggak sih nyoba kalau kakak itu kebal? Sebelumnya kan kakak dicoba yang setelah dirajah pakai pedang kan. Itu kan dicoba sama si guru itu. Tapi kalau kakak sendiri pernah nggak nyoba? Beneran kebal nggak nih gue gitu? Pernah nggak? Pernah. Waktu itu pakai api sih. Aqua gelas, kan plastik. Iya. Yang saya bakar tuh. Saya langsung giniin ke tangan. Itu nggak apa-apa. Apa ya? Cutter, tapi nggak di daerah yang vital. Iya nyoba-nyoba gitu. Luka nggak? Nggak luka? Nggak kayak gitu. Berarti emang bener-bener kebal ya sempat ya? Sempat. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik, dan berbahagia ya. Nah, kamu sedang nontonin Adat Antara Ada dan Tiada, yang mana aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka di hadapan aku dan di hadapan kamu. Dan kali ini kita kedatangan Kak Eka. Halo Kak. Iya, halo Kak. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Mungkin Kakak bisa disapa-sapa dulu nih teman-teman di channel Gusti Gina. Iya. Halo semua, saya Eka Nugraha dari Tangerang Selatan, Ciputat. Oke, hari ini Kak Eka tadi udah ngobrol dikit sebelum on cam. Mau cerita pengalaman kakak waktu saat itu pernah mempelajari ilmu hitam. Iya, benar? Betul Kak. Itu gimana Kak bisa sampai mempelajari ilmu hitam? Ya awalnya sih kita kan awam ya, apalagi sama hal-hal yang goib kayak gitu. Yang pastinya ikut-ikutan gitu sih Kak. Sempet awalnya nganterin adek berobat gitu. Oke, berarti itu tuh kayak secara tidak disengaja ya? Iya. Nggak secara sengaja dengan bener-bener aku pengen punya ilmu itu, enggak ya? Enggak sih. Oh, berarti ini kayak tiba-tiba terjebak aja di sana ya gitu ya? Oke, langsung aja ya tanpa berbasa-basi lebih lama, kita minta Kak Eka menceritakan gimana pengalamannya pada saat itu. Sekarang udah nggak lagi ya? Nggak lagi ya? Sudah nggak punya ilmu hitam lagi ya? Iya. Gimana dari awal sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti? Sekira tahun 2016, pada saat itu adik saya kan sakit tuh Kak. Nah, itu udah berobat kemana-mana tapi nggak ada perubahan. Pada akhirnya, saya coba untuk ke orang pinter kayak gitu. Itu adiknya waktu itu berusia berapa Kak? Kurang lebih sih 11 tahun. 11 tahun. Itu masih di kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Sakitnya sakit apa Kak? Kalau vonis dokter sih kayak liver gitu Kak. Tapi nggak sembuh-sembuh? Nggak sembuh. Dan penanganannya paling kayak rawat 3 hari terus boleh pulang kayak gitu doang. Nah, terus itu juga direferensiin sama om dan tante saya. Karena sebelumnya mereka itu kayak bisa gitu dah untuk penyembuhan. Oh, om tante kakak itu udah bisa nyembuhin orang gitu? Bisa Kak. Tapi dia nggak bisa nanganin adik? Dia coba untuk oper ke gurunya dia. Oh, yang lebih kuat ilmunya ya, bisa dibilang kayak gitu ya. Gitu, Kak. Terus? Nah, pada akhirnya adik saya dan keluarga saya itu coba ke sana. Itu malam-malam. Nah, pas nyampe di sana, kebetulan di sana tuh di perguruan itu lagi ramai dengan murid-muridnya. Ada suatu kegiatan lah katakan. Nah, di situ adik saya langsung diobatin kayak gitu Kak. Diobatin, dibawa ke dalam sih tapinya. Kita kayak di depan gitu, nunggu. Setelah itu 15 menit lah adik keluar tuh. Dengan keadaan tuh rambut kayak basah semua gitu. Akhirnya di situ ada kejanggalan juga. Setahu saya kan adik saya ya biasa kan. Tapi setelah keluar dari sana tuh dia kayak bisa ngelihat gitu Kak, mata batinnya katakanlah kebuka gitu. Oh, berarti sebelumnya dia tuh nggak pernah bersinggungan sama hal gaib ya? Nggak pernah. Nggak pernah sama sekali, nggak bisa ngelihat hantu gitu, nggak. Di situ ada salah satu muridnya bilang, itu Bu anaknya dia punya kelebihan katanya gitu, nggak apa-apa.
Di situ saya heran juga, maksudnya tujuan saya kan di situ nyembuhin adik, tapi kenapa adik saya jadi kayak gini gitu dalam hati saya. Tapi ya udah coba kita ikutin ya kan. Akhirnya ya udah tuh ada gurunya bilang begini ke saya, Kak mau ngaji nggak? Kayak gitu Kak. Nah di situ awal mula saya ikut. Oh, karena ajakan tadi. Ajakan. Ngajiin tuh ngaji apa maksudnya? Nah sempet saya tanya Kak, Abi ngaji apa ya? Ngaji yasinan biasa Kak, kayak gitu. Datang aja bawa apa namanya buku yasin, Oh, buku katanya yasin. gitu, yasinan. Nah ya udah tuh saya ikutin minggu depannya Kak. Oh, berarti tuh udah pulang nih, pulang minggu udah depannya pulang. kamu datang lagi. Datang lagi. Sendirian? Sendiri, karena pada saat itu kan adik nggak bisa ikut, jadi masih lemes gitu, tapi udah mendingan, cuman lemes aja gitu. Nah akhirnya setelah di malam itu saya datang, itu ngumpul dan ngajinya itu malam Kak, hari Jumat gitu. Berarti malam Sabtu? Malam Sabtu. Oke. Hari Jumat, ya seperti biasa ngaji yasinan gitu Kak. Nah di situ belum ada kejanggalan, tapi pas di situ lampu dimatiin, setelah yasinan tuh lampu dimatiin. Nah di situ mulai ada kejanggalan. Karena di situ salah satu muridnya dia kayak ngambil bokor gitu, kendi gede. Bokor itu kendi? Iya, kendi isi air. Nah ada kembang. Jadi ada sejadah. Nah di depannya itu dan sampingnya ada kayak tatakan kecil mangkok gitu untuk gotri. Gotri itu apa? Gotri itu kayak pelor tapi kecil, besi gitu. Pelor? Pelor itu besi apa? kecil. Besi? Iya, besi kecil. Yang saya lihat itu. Nah, setelah itu muridnya kayak maju satu-satu Kak. Itu setelah habis yasinan ya. Maju satu-satu. Itu airnya diminumin, terus sama kembangnya dimakanin. Sama gotrinya ditelan-telin gitu. Gotri itu bisa dimakan? Bisa dimakan. Terus kamu ikut makan juga? Ikut. Pada akhirnya ikut. Nanya nggak buat apa gitu minum air kembang dan makan gotri? Sempet nanya, Abi, ini untuk apa? Udah telan aja Kak, niatin kata dia gitu. Ini untuk pengisian badan, katanya gitu. Banyak nggak sih mahasiswa? Banyak nggak sih muridnya? Banyak sih. Banyak. Rentang usianya kamu lihat apakah muda-muda atau tua? Setara sih, ada yang muda, ada yang orang tua juga. Nyampe nggak puluhan? Puluhan nyampe. Wow. Bisa 50 mungkin. Banyak banget ya? Bisa. Jadi perguruan itu bisa dibilang besar? Besar, karena yang saya ikut itu termasuk cabangnya. Jadi dia ada pusatnya gitu. Wow. Terus. Nah di situ setelah saya nanya, terus dia bilang untuk pengisian, akhirnya saya coba ikuti dulu Kak, dalam hati. Ya udah saya minum, kayak minum obat aja gitu. Terus akhirnya saya minum sama kembangnya gitu. Gimana rasanya? Rasanya awalnya ya takut sih Kak. Ketakutan, terus kayak pahit pastinya kan. Pahit? Kembang. Oh, nggak berasa manis gitu ya? Kayak kembang Nggak pernah. kantil gitu sama melati. Oh. Iya. Gimana Mbak? Nggak pernah makan kembang sih, jadi nggak bisa bayangin. Terus? Nah di situ akhirnya saya coba ikutin, terus keesokan harinya Kak, itu saya coba ajak adik, tetapi orang tuanya melarang karena kan kondisinya masih belum fit banget. Ya udah akhirnya saya selama 7 hari mungkin di situ ikut dan mau coba ajak adik lagi tuh Kak, tapi masih belum boleh dan ya udah saya jalanin sendiri. Akhirnya saya setiap pulang ngaji ya kayak gitu, setiap hari Jumat ya, saya bawa airnya aja ke rumah buat diminum sama adik. Itu berapa lama kamu ngilmu kayak gitu? Kurang lebih 1 tahun sih. Berarti literally setiap minggu? Iya, setiap nggak minggu. pernah absen? Nggak pernah absen. Karena saking penasaran ujungnya gimana sih, kayak gitu sih. Nah, itu kan otomatis selama 1 tahun tuh panjang kan? Panjang. Apakah ada perubahan yang kamu rasakan setiap minggu dari
tempat sana? Apa yang terjadi ke tubuh kamu, ke pikiran kamu, atau secara spiritual gitu? Yang pasti ada sih, kayak saya tuh merasa sombong. Terus kayak merasa kuat, sama badan saya tuh kayak nggak sendiri gitu. Saya merasa ada yang ikut gitu. Bisa ngelihat nggak? Pada saat itu bisa. Apa sosok yang ngikutin kakak? Itu harimau. Harimau? Ada harimau 3. Yang putih, loreng, dan hitam. Gitu. Dan mereka ada namanya juga. Apa tuh namanya? Yang putih Sanggoro, yang loreng Luwe, yang hitam Lodaya. Itu emang namanya dia atau kakak yang ngasih nama? Dari sananya. Oh. Terus ada amalannya juga buat manggil mereka gitu. Oh, berarti mereka itu nggak selalu ada standby ya? Standby. Cuma kalau misalkan ada bahaya atau ini, kita baca amalan itu, dia kayak bikin protek ke badan. Oh. Kayak gitu sih. Kalau di waktu-waktu biasa dia cuma ngikutin doang. Iya. Tapi ketika ada bahaya dia bakal ngelindungin. Tapi dengan syarat baca amalan itu. Iya, betul. Selain itu ada lagi sosok yang ngikutin kakak? Hanya itu sih, Kak. Kakak nggak nyari tahu nggak sih sosok yang 3 harimau itu dari mana asalnya? Kalau untuk sosok itu katakan Hodam ya, Kak. Nah, Hodam itu yang saya dikasih tahu pada saat itu dari kerajaan gitu, Kak. Kerajaan Pajajaran. Oh, dia tuh si 3 harimau itu tuh dari sana. Terus karena kakak ngilmu, akhirnya ditarik lah buat dampingin kakak, gitu ya ceritanya. Seperti itu. Terus ada perubahan lain lagi selama ngilmu itu dirasakan? Perubahannya itu pas di perguruan itu. Jadi ada satu acara nih, Kak. Acaranya itu jadi dalam per tahun mereka punya acara. Saya ikut di acara satunya itu. Itu kita ke daerah Bogor dan di gunung gitu, Kak. Ada apa tuh, Kak? Di situ banyak, jadi nggak cuman perguruan itu. Yang saya bilang tadi kan percabang. Jadi dari cabang mana-mana ngumpulnya di Bogor itu. Acaranya itu bentuknya apa? Jadi kita nginap, terus di sana kayak pertunjukan juga ada sih dari masing-masing perguruan ini. Kayak gathering gitu ya? Iya. Kayak gathering semuanya. Iya, terus nampilin salah satu, misalkan kayak debus dari perguruan ini, yang itu, kayak gitu sih, Kak. Sama ada yang kita ke air terjun gitu. Air terjun di Bogor? Itu banyak ya tapi di salah satunya? Banyak, semua. Di situ kita kayak ngiterin gitu, Kak. Ngiterin air terjun, sama kepala kita nih di basahin sama air itu pas turun gitu. Coba Kak diceritakan lebih detail yang waktu gathering itu apa yang terjadi? Ya, jadi pada saat yang kita nyusurin ke mau arah air terjun, di situ kita diinstruksiin juga. Jadi bahasa mereka pengisian gitu, Kak. Pengisian dalam hal perilmuan. Jadi diisi jin gitu atau diisi jin? Sama pemanggilan juga sih. Pemanggilan makhluk-makhluk yang ada di sekitar gitu. Wow, ada yang kayak gitu ya ternyata. Aku baru tahu nih. Iya. Wow. Terus apa yang terjadi saat kakak dilakukan pengisian jin? Apa kakak memang melihat bentuk jin itu hadir atau merasa bersatu di tubuh kakak atau gimana gitu? Nah, pas pada saat itu pada kesurupan gitu, Kak. Cuman saya yang enggak gitu. Oh, kamu enggak kesurupan? Enggak, jadi cuman kayak badan ngegetar doang. Sama saya ngeliat tuh cahaya merah ngebelah air itu kayak laser gitu. Tapi itu benar-benar tebal merah. Tapi yang lain pada kesurupan. Kayak gitu sih, Kak. Berarti kakak ngelihat dong chaosnya kesurupan itu kayak gimana orang-orang? Ngelihat, karena ada yang di sebelah, kan ada yang di depan, belakang gitu. Kita duduk di batu-batu. Mereka yang kesurupan itu gimana? Ya kesurupan kayak gitu, Kak. Apakah teriak-teriak? Teriak-teriak, pastinya teriak-teriak. Terus ada yang nangis, ada yang
sampai kayak guling-gulingan gitu. Gitu. Rusuh gitu ya jadinya. Tapi anehnya setelah salah satu gurunya yang di depan itu bilang stop. Semua serentak. Iya, kayak gitu. Nah, kamu kan posisinya itu saat itu nggak kesurupan secara sadar. Apa yang kamu lakukan? Apa kamu berdiam aja ngeliatin atau gimana? Saya sempet kaget ngeliatin apakah ini bohong apa gimana. Tapi saya tetap kayak pusing terus kayak mual gitu Kak. Sama ya itu tadi badan kayak gemeter gitu. Itu sih yang saya rasain. Cuman nggak kesurupan, saya masih sadar. Kayak gitu Kak. Nah, terus apa yang terjadi saat siapa pemimpinnya bilang stop? Itu tuh apa yang terjadi Itu selanjutnya? mereka tuh semua berhenti. Berhenti. Yang tadinya kesurupan ya pada berhenti gitu. Ada yang pingsan sesudahnya. Ada yang lemas kayak gitu sih. Lalu? Nah dari situ seperti biasa kembali ngikutin pengajian itu Kak. Oh, sepulang dari sana apakah ada perubahan yang Kakak rasakan? Perubahan? Cuma kayak lemes, sakit, sempet sakit gitu, tapi kayak masuk angin gitu. Mungkin kecapean kali ya. Nah, Kakak saat mempelajari ilmu hitam itu apakah mata batin Kakak terbuka juga, bisa melihat jin-jin kayak gitu? Bisa. Tapi waktu itu sebelum ke sana, jadi kan ada tahapannya Kak, tingkatan. Jadi selama saya ngaji tuh saya belum diresmikan lah katakan. Nah, setelah pulang dari sana, saya ajak adik saya ke sana untuk mengikuti. Dan akhirnya bareng ke sana kita di baiat namanya. Di baiat itu dalam artian diresmikan? Iya. Oke. Dia bilang, kan ini udah Islam, tapi diislamin lagi. Mereka bilang kayak gitu. Saya juga berpikir, ya udah ikutin aja deh. Itu sama adik kan, karena adik udah agak segeran. Akhirnya itu pakai mahar Kak. Apa itu maharnya? Bayar, jadi kalau mau ini bayar sekian. Oh, emang ada nominalnya ya? Iya. Berapa gitu. Kak kalau boleh tahu? Waktu itu saya berdua, adik saya 150. 150.000? Iya, berdua. Okay. Nah, di beatnya itu jadi ada sejadah, misalkan kakak gurunya ya. Nah, saya di sini duduk sila berdua, ini kan ditempelin gitu, denggul sama denggul. Terus tangan saya kayak di silang gini. Dipegangin gitu? Iya, dia baca doa gitu. Ya kurang lebih 5 menit lah. Itu, nah di situ baru dia bilang, kamu udah resmi di perguruan, terus kamu sudah di baiat kayak gitu. Terus adik saya juga sama. Apa yang Kakak rasakan saat melakukan proses baiat itu? Pas salaman gini nih Kak, ini kayak jalan nih, kayak setrum jalan gitu dari jari. Berasa setrum. Berasa. Tapi Kakak ngeliat nggak sih ada cahaya kah, apakah gitu? Nggak ada? Enggak. Cuman perasaan secara. Saya fokus nunduk aja terus ngeliat tangan gini sih. Okay. Nah setelah di baiat, di situ saya semakin penasaran apa keselanjutannya gitu. Akhirnya saya coba mendalami sama adik tuh. Adik akhirnya boleh ikut. Di situ ada lagi mahar Kak. Maharnya itu untuk dirajah nih badan saya. Jadi waktu itu dirajah, gurunya jelasin ini untuk jaga-jaga. Waktu itu kan musim begal ya di Tangerang tuh Kak. Akhirnya untuk jaga-jaga badan saya dirajah, itu dibuka baju pakai darah. Darah siapa itu? Saya nggak tahu sih Kak. Pokoknya itu di mangkok itu ada darah. Wangi banget, tapi itu merah darah. Saya nanya, Abi ini apa? Ini darah Kak, katanya itu. Tapi wangi ya? Wangi, kayak pakai minyak misik gitu. Oh, cuman nggak tahu darah siapa tuh nggak tahu ya. Pas saya nanya darah, akhirnya ya udah badan saya kayak diukir gitu, kayak dilukis. Nah, kayak yang saya rasa sih kayak nulis apa ya, bahasa Arab gitu Kak. Oke. Akhirnya ya sambil ngobrol kan saya dilukis gitu, itu kayak disabet-sabet badan saya. Cuman yang saya rasa kayak apa ya? Kayak sapu lidi aja, lidi. Padahal sabet pakai apa? Pas saya nengok pedang Kak. Ya. Gitu. Jadi kayak bener-bener kebal akhirnya. Kebal.
gitu. Itu kalau saya tahu pedang juga saya nggak akan mau mungkin. Jadi kayak lidi doang. Sapu Pedih nggak? lidi. Pedih nggak? Nggak pedih. Kayak geli sih, malah geli. Oh, ternyata pedang. Besar Iya. nggak pedangnya? Iya, kayak segini. Aduh, kecil. jadi digini-giniin tuh Iya. belakang kamu. Mm-mm. Tapi kamu ngerasa geli aja. Kayak geli. Aduh, aku merinding. Kayak lidi aja. Yang sapu lidi satu tuh. Berarti kayak gitu ya Iya. proses jadi kebal tuh. Iya, seperti itu. Diukir kurang lebih. sama darah. Mm-mm. Ya udah akhirnya di situ saya semakin sombong Kak. Itu buat saya sombong, nggak takut sama siapa aja. Terus adik saya pun setelah di beat itu kayak semakin mempunyai suatu kelebihan lebih. Adik sama nggak diukir sama darah? Kalau adik nggak. Oh, kakak aja. Adik karena dia udah bisa, dia instan, katakanlah instan, ada tambahan kalau guru saya bilang. Karena dia punya bakat, kata si guru. Dia udah bisa komunikasi, ngeliat gitu, bahkan merintah. Kalau kakak nggak bisa ya? Nggak, pada saat itu baru kebal gitu, Oke. tapi akhirnya bisa gitu. Oh, nanti juga bisa komunikasi, bisa merintah. Bisa. Oke, berarti belum sampai ke sana ya ceritanya ya. Oke, terus. Nah akhirnya seiring waktu berjalan, orang rumah, tetangga pun tahu. Cuman kayak mungkin mau nasihatin apa gimana kalau itu nggak benar atau sesuai, tapi mungkin mau ngomongnya nggak enak gitu Kak. Akhirnya ya udah berjalan biasa. Ada suatu tetangga nih, berjarak ya 10 meter lah dari rumah. Itu dia sering kesurupan. Yang tadinya nggak percaya, akhirnya percaya. Setelah adik saya tuh nyembuhin orang itu. Padahal adikmu masih usia 11 tahun ya? Iya. Gimana tuh cara adikmu menyembuhkan si kesurupan ini? Waktu itu yang saya ingat, jadi pas datang, adik saya duduk depannya nih. Dia udah kesurupan. Pas adik saya datang, duduk. Cuman kayak ngelawan, komunikasi. Iya. Lu ngapain kesini? Bukan urusan lu. Sono pergi, katanya gitu. Jangan ikut campur. Adik saya cuman udah keluar, jangan ganggu, kasihan. Mau keluarin secara halus apa dipaksa, adik ngomong gitu. Terus akhirnya dia bilang keluar sendiri, gitu. Akhirnya udah keluar tuh Kak, si makhluk itu. Terus keluarga yang kemasukan itu sempat nanya-nanya Kak, adik saya, tadi makhluknya apa, gimana, dari mana, kayak gitu sih. Adik saya waktu itu cuman pesan apa ya waktu itu ya, jangan terlalu ngurusin orang gitu. Mungkin ada yang iri kali ya pada saat itu gitu Kak. Adik saya pesennya Sama si orang yang kesurupan itu? sama keluarganya. Sama keluarganya. Jadi keluarganya ini suka ngurusin orang gitu ya? Kata adik saya sih. Jadi seperti dampaknya itu. seperti itu. Berarti yang kesurupan itu apakah maksudnya jinnya emang iseng masuk atau itu kiriman? Waktu itu sih nggak nanya gitu sih. Oh, Kak. nggak sampai ke sana Nggak ya? sampai ke sana. Oke. Terus apa lagi? Nah akhirnya suatu malam dimana bisa dikatakan hari yang paling sedih lah Kak, buat saya itu. Nah jadi adik itu tadinya sehat Kak. Dia pada akhirnya meninggal gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu berapa jarak lamanya yang sejak diobati di perguruan itu sampai meninggal itu berapa bulan? Itu 6 bulan. 6 bulan. Berarti selama 6 bulan sebelum meninggal adik itu bisa melihat makhluk gaib, bisa komunikasi, bisa memerintah juga. Bisa. Tapi kalian sambil berobat secara medis juga nggak tentang livernya itu? Itu udah enggak lagi sih. Nah, karena dia terlihat sehat. Terlihat sehat, cuman aneh aja gitu. Oh, berarti secara fisik adik itu udah kayak normal kembali ya? Kayak normal kembali. Terus cuman tingkah lakunya aja. Tingkah lakunya aja jadi kayak kegaib-gaiban gitu ya? Kegaib-gaiban. Cuman ketika dia mau meninggal dunia, apakah itu secara mendadak atau dia emang sakit dulu?
sebelumnya kan memang udah sakit. Yang saya bilang, makanya agak sedikit sedih mungkin ya kayak kalau saya cerita ini. Itu saya dikasih tanda lewat mimpi Kak, gitu. Itu 2 bulan sebelum meninggal. Jadi saya mimpi, saya berdua sama adik saya nih Kak dikejar sama suatu monster gitu Kak. Ya katakan jin lah ya. Saya dikejar berdua. Nah adik saya itu jatuh Kak. Adik saya jatuh. Saya lolos, adik saya kayak mau dimakan gitu. Aduh, kok sedih banget. Ya, jadi sedih. Dan saya juga. 2 bulan selanjutnya itu adik saya meninggal gitu, dan meninggalnya tuh bisa dikatakan sulit. Gimana? Tuh, jadi berkenan nggak kakak ceritain? boleh. Jadi kita kayak apa ya, dibuat persulit gitu Kak. Dalam artian adik saya itu di rumah udah matanya merem, tapi dia itu nangis. Kalau ibunya ngomong, ayo dek kuat, ayo adek sembuh kayak gitu, tapi dia cuma nangis, dia tuh tapi merem gitu, nggak bergerak sama sekali. Akhirnya kita coba bawa tetangga, waktu itu ada yang punya mobil, akhirnya kita ke rumah sakit Kak. Itu kita ke rumah sakit ditolak karena harus ada ruang ICU anak, sedangkan alasan mereka itu penuh. Akhirnya mungkin 4 rumah sakit nolak Kak, gitu, alasannya penuh. Ada suatu rumah sakit yang dikatakan baik lah, mau menerima sampai ngasih oksigen. Ibu ini harus ke ICU anak, ini saya kasih oksigennya untuk di mobil, cukup kok, kata gitu. Semoga sembuh, itu yang saya ingat pada saat itu kan, dokternya ngomong gitu. Akhirnya kita dapat di rumah sakit daerah Tangerang juga gitu. Di situ udah ibunya nangis aja, saya pun juga nangis karena ya saya pas masuk juga itu namanya UGD ya Kak. Itu yang orang yang napasnya udah susah, yang selang di mana-mana. Adik saya cuman merem tenang, tapi cuman dia nangis gitu. Oh iya. Sampai yang bikin saya sedih lagi itu Kak, di rumah sakit tuh pas dia nangis mungkin ya, kan keadaan diimpus ya, itu kayak badannya dia tuh kayak dipelintir gitu, gimana sih, kayak nggak bisa diam, terus tangannya kayak gini ya kan, kayak macan gitu. Di situ saya mikir, ini kenapa gitu, ini kenapa, apa langsung berpikir gara-gara belajar kayak gitu. Itu padahal saya merasa bersalah, dalam artian awalnya saya buat nyembuhin dia, kenapa jadi kayak gini. Itu yang saya selalu apa ya, merasa bersalah gitu kan. Sampai adik saya meninggal gitu. Makanya kalau ingat-ingat cerita ini gitu, saya gimana gitu. Iya, pasti kayak masih bawa perasaan gitu kan Kak. Karena emang selalu sama saya deket. Udah ya kemana-mana juga sama adik saya gitu. Kayak gitu sih Kak. Jadi dia sebelum menghembuskan napas terakhirnya itu memberikan tingkah yang aneh gitu ya Kak. Kayak badannya tuh gerak-gerak. Terus tangannya kayak gini-gini. Kayak harimau lah Kak. Kalau dari saat itu di rumah sakit posisinya. Rumah sakit. Itu kalau dari penjelasan dokter itu kenapa Kak? Nah, yang uniknya jadi dikatakanlah mungkin udah meninggal nih Kak. Sontak saya dan keluarga pun sedih. Itu 3 dokter Kak. Itu masuk. Jadi ditutup gitu kan. Ruangannya tuh. Itu saya nggak boleh masuk, sama kakak saya pun nggak boleh masuk ke situ. Padahal mau ngeliat kan. Tiba-tiba ya udah dikatakan meninggal gitu. Itu dokter ada 3, kayak gitu Kak. Dokter apa sih kalau buat kayak psikolog gitu? Psikiater. Iya, psikiater gitu. Psikiater juga ada di sana saat itu. Ada 1.
Ada yang bilang kayaknya nggak sepenuhnya medis, sampai ngomong kayak gitu. Oh, psikiaternya bilang kayak gitu. Aduh, aku merinding. Makanya saya sampai kayak pengen balas dendam Ya, gitu. aku merinding sampai sini. Kayak sampai dokter bilang kayak gitu loh. Karena dia mungkin bingung juga ya dengan Bingung. diagnosa medisnya, kayaknya nggak sepenuhnya karena medis kondisinya. Iya. Terus apalagi kalau kata dari dokter yang lain? Jadi ada dokter karena dia katanya liver kan. Dokter apa ya? Penyakit dalam. Penyakit dalam. Terus yang psikiater itu. Satu lagi sama jantung kalau nggak salah. 3 dokter itu. Penjelasan dari mereka ada nggak ngasih tahu kenapa adik kayak gitu, kayak gini? Ya cuman yang itu tadi kayak nggak sepenuhnya medis. Oh. Kayak gitu doang sih. Tapi mereka ngejelasin kalau dari medis itu apa nggak ada ya? Nggak. Oh, itu udah ngasih tanda sih ya. Mereka bilang nggak sepenuhnya medis. Iya, nggak sepenuhnya medis. Makanya ya itu tadi deh Kak. Iya sih. Jadi ibaratnya kayak ngerasa nggak wajar ya. Makanya menyisakan rasa sakit yang Iya. wajar sih kalau kayak Kak merasa kesal dan pengen begitulah, marah lah ibaratnya gitu kan. Sama hal begitu, apalagi terkait dengan mimpi. Terus Kak, gimana selanjutnya? Setelah adik meninggal, tentunya saya minta maaf sama keluarga. Mungkin kalau nggak ke tempat itu, nggak akan kayak gini gitu kan. Akhirnya saya sempet kayak gelisah gitu kan. Jadi kerja nggak fokus, makan juga malas. Kayak trauma bisa dikatakan sih. Pas kepergian adik itu. Akhirnya saya sempet vakum Kak. Dari perguruan itu? Sekitar 2 bulan lah. Sampai om tante saya juga nanyain kenapa nggak ngaji lagi. Bukannya doain adik meninggal. Saya diemin aja, saya abaikan. Tapi saya semakin gelisah tuh. Akhirnya saya coba balik lagi ke tempat itu. Saya ke sana, tapi saya mempunyai suatu niat Kak. Dalam hati saya. Saya ke sana seperti biasa ngikuti pengajian itu. Nah, pas nelen pelor itu gotri, sebelum nelen itu saya udah niat duluan. Saya niat, ya Allah, kalau memang ini perguruan benar, tolong lanjutin. Tapi kalau memang ini nggak benar, tolong beri saya pertanda. Saya niat gitu Kak. Ya, terus apa yang terjadi Kak? Saya niat kayak gitu. Di situ yang buat saya sedih lagi, malam itu Allah tuh langsung ngasih tanda gitu bahwa itu nggak benar. Jadi pas saya telan itu pelor gotri dengan air yang ada kembangnya, itu nyangkut di sini nih Kak, di tenggorokan. Jadi kayak minum obat tapi nyangkut. Ini kayak keselak gitu Keselak, ya? kayak batuk. Nah, saya batuk dong. Murid yang lain nanya, kenapa Kak? Enggak apa-apa. Terus akhirnya Abi, gurunya, nanya, Eka kenapa? Nggak tahu nih Bi, kok nyangkut ya gotri di sini ya. Terus dia langsung bilang, emang mikirin apa? Saya bilang, enggak mikirin apa-apa. Padahal kan dalam hati saya sebelumnya saya sempat minta pertanda dari Allah ya. Pertanda. Terus dia langsung bilang, biasanya kalau misalkan nyangkut atau ada keanehan itu punya niat jelek kayak gitu. Ya udah akhirnya saya batuk-batuk tuh Kak. Ketelan nggak akhirnya? Hah? Enggak, masih nyangkut. Oh, masih nyangkut. Masih nyangkut. Saya batuk-batuk. Agak lama lah batuk itu keluar 3 Kak. Akhirnya termuntahkan. Termuntahkan. Padahal makannya emang 3 atau gimana? Kadang 1, 2. Pada malam itu makannya berapa? 1. Tapi yang keluar 3 ya? 3. Kan sebelum-sebelumnya itu ya kalau ditotalin banyak kan. Iya sih, dari sebelum kan 1 tahun ya. Bahkan pernah ada yang 10, ada yang 5. Tergantung kebutuhan gitu. Tapi itu harusnya bisa dicerna nggak sih? Nah, itu dia. Atau nggak dicerna? Dia nggak apa-apa sih, saya ngerasanya biasa gitu. Berarti yang keluar kan udah 2 bulan nih kakak tuh nggak makan itu kan.
terus makan 1, yang keluar 3. Iya. Apakah yang 2 itu yang sebelumnya ada di dalam perut atau gimana ya? Pastinya sebelumnya. Oh, berarti nggak kecerna ya? Nggak kecerna. Tapi Dan serem itu banget. kayak masih utuh sih. Aduh. Masih utuh. Nah dari situ akhirnya saya putusin untuk ninggalin itu. Dan saya coba makan pantangan-pantangan yang sebelumnya dia kasih tahu. Apa tuh Kak Jadi kan pantangan-pantangannya? ada pantangannya kan. Kayak pisang emas. Pisang emas itu pisang yang kecil gitu. Mungkin jarang kali ya. Terus sama makan semangka. Terus sambal terasi sama toge. Itu nggak boleh Nggak ya? boleh. Berarti selama 1 tahun tuh Kakak nggak pernah makan makanan itu? Enggak. Terus setelah Kakak makan tuh apa yang terjadi? Lemas. Badan saya lemas semua tuh kayak nggak ada tenaga. Emang niat saya untuk ngilangin Mengeluarkan, semua. Pada saat itu saya bingung sendiri aja mau cerita ke siapa juga pasti mereka nggak akan ngerti Iya, gitu. pasti Saya nggak. sambil nyari tempat di mana bisa buat nutup ini semua gitu kan. Ngobatin lah ya, Ngobatin. ngebersihin diri. Seiringnya waktu saya punya temen Kak. Ketemu teman. Awalnya sih temen musik. Saya juga nggak nyangka dia taunya belajar juga gitu. Sampai saya berpikir paling sama kayak gue waktu itu. Kan kayak gitu. Saya sempat berpikir. Akhirnya dia sedikit ceritain belajarnya begini nggak kayak gitu. Oh ya udah tuh saya coba ikutin Kak, tapi saya kayak kalau bahasa batinnya itu kayak bentrok sama dia. Jadi kalau kayak magnet gimana sih ketemu Iya. nggak Kutub yang sama jadinya kayak nggak bisa nyatu Iya. kan. Tolak menolak kayak tolak menolak. entah itu bentrok karena mungkin dikatakan wapak atau jimat yang di dompet saya. Oh itu wapak atau jimatnya itu didapat dari perguruan sebelumnya? Iya, Oh itu belum kamu buang ya? belum karena saya bingung ini mau diapain gitu. Niat saya mau cari ke orang yang bisa hancurin ini gitu sih Kak. Makanya masih saya bawa-bawa. Waktu itu banyak mungkin Kak. Wapak-wapak itu kayak kalung juga masih saya pakai. Nah dan saya diajak dong ke teman saya itu ikut. Saya datang ke sana dengan membawa itu. Jadi pas saya ke rumah gurunya, kan itu rumah gurunya katanya tuh. Itu badan saya panas semua tuh Kak, keringet dingin dan gelisah bawaannya tuh. Saya nggak mau ke rumah itu, mau keluar aja. Gitu. Akhirnya sampai lah ketemu gurunya datang. Oke. Iya. Gurunya datang nanya, siapa adek? Saya Eka Pak. Oh temannya siapa? Adul ya katanya. Iya Pak. Nah di situ dia kan baru pulang kerja ya. Beres-beres bentar ke dalam, keluar lagi. Kita di ruang tamu. Dia ngobrol Kak, ngajak ngobrol saya dan nanya, Kak tinggal di mana? Di sini Pak, sebelah blok RK. Oh, terus sebelumnya pernah belajar ya Kak? Ngomong gitu Kak, kayak orang tahu gitu. Enggak Pak, udah bilang aja Bapak tahu kok, kata gitu. Kata Pak Pri namanya. Iya. Emang belajar apa Kak di sana? Nah, saya jelasin sama yang tadi Yang saya semua, cerita. semuanya. Akhirnya cuma tersenyum. Terus saya berpikir kenapa senyum ya. Akhirnya di situ saya benar-benar merasa yang tadinya saya sombong Kak. Saya merasa lemah di situ. Sedih sampai saya nangis, jerit-jerit di situ. Kenapa tuh Kakak sampai jadi kayak gitu? Apa yang membuat Kakak sampai merasakan hal itu gitu loh? Bawanya sampai kayak gitu kan, itu saya salah satu, terus dikatakan wah saya sesat, kayak gitu. Iya. Karena ucapan Pak Pri itu masuk banget ke dalam Kak. Apa kata beliau? Jadi setelah nanya background saya belajar di mana,
Dia bilang di sini juga tempatnya orang-orang ngilangin kayak gitu Kak, yang bekas belajar dari mana-mana. Di sini nggak pakai bayaran Kak, itu semua pabrik anggap anak katanya gitu. Dari yang nggak bener pabrik benerin. Dan Eka nggak salah ngelakuin itu. Eka karena nggak tahu gitu. Jadi ada kopi. Ini ada kopi Kak. Eka tahu nggak rasanya apa? Manis Pak. Ya belum tentu kalau Bapak bikinnya pahit gimana. Tapi kalau udah diminum, baru tahu kan rasanya sama kayak gitu Kak. Kalau katanya kita nggak tahu, Pak Pri bilang gitu. Tapi setelah kita coba, itu kita tahu. Situ saya berpikir apa maksudnya gitu kan. Akhirnya saya semakin jelasin yang Eka belajar itu nggak benar karena ada unsur hodamnya. Karena kalau kita mau pulang nanti, itu kita tuh dibuat susah. Mau meninggal Mau maksudnya. meninggalnya dibuat susah. Karena kita ditahan. Kenapa? Ini Pak Pri ya masih yang bilang. Karena pas masih hidupnya, kita tuh butuh mereka. Mereka selalu menjaga. Mereka diperintah kita mau gitu kan. Nah pas kita pulang, dia nggak terima gitu. Jadi kayak seolah ditahan dan mereka minta tunggu dia sempurna dulu gitu. Sampai ada suatu doa atau hadis mungkin ya yang buat saya sedih juga. Jadi kayak Pak Pri itu bilang kita emang tuh wajib bertolabul ilmi kata gitu, menuntut ilmu. Tapi ilmu yang bagaimana? Katanya gitu Kak. Kalau kayak gini salah Kak, ya udah minta maaf dah, tobat dah. Di situ saya nangis, ya kan? Sampai saya ingat nangis tuh di kakinya. Terus saya ambil dielus tuh Kak, kepala saya di kaki Pak Pri saya dielus. Dia bilang kullu nafsin jaikatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati gitu. Jadi yang kita akan bawa pulang itu apa gitu? Apakah kayak begituan? Kan nggak mungkin. Di situ saya kenapa nangis Kak? Di situ kayak saya ngerasa itu sosok orang tua yang benar-benar saya ngerasain kasih sayang kayak gitu. Jadi semua kesalahan, wah ya saya berpikir itu kemarin salah kayak gitu-gitu sih Kak kemarin tuh. Bener-bener berasa tobat gitu ya Kak. Ibaratnya tuh kayak menyesali hal yang udah dilakukan gitu. Lalu gimana tuh Kak proses membersihkan dirinya dengan Pak Pri? Di situ karena Pak Pri paham juga dunia spiritual, tapi saya belum tahu nih apa yang diajarkan kan pada saat itu. Akhirnya saya coba menanyakan Pak Pri, emang Pak di sini kayak gimana sih? Di sini nggak kayak di sana kok Kak, katanya gitu. Ya Bapak ngajarin yang biasa-biasa aja gitu, lebih ke kayak ke puasa kayak gitu, sama zikir gitu doang sih Kak. Akhirnya saya coba ikut. Dan di situ saya minta dibimbing. Saya minta Pak Pri coba untuk bimbing saya agar nggak kayak gitu lagi. Tapi Pak Pri dengan senang hati akhirnya mau tuh Kak saya dibimbing. Mungkin 70% saya lebih banyak di rumah Pak Pri. Saat proses itu? Ke depannya. Karena kan dekat juga rumah. Ya udah kadang nginep, kadang berangkat kerja dari situ. Kayak gitu sih Kak. Di situ saya coba kayak setiap malam ada orang tua di sekitar juga. Katakan mujakaroh, sering mujakaroh Kak. Mujakaroh itu apa tuh Kak? Jadi kayak berdiskusi tapi tentang agama. Kisah-kisah Nabi dulu gimana, terus puasa kayak gitu sih Kak. Nah, sampai saya sempat nanya, Pak gimana yang kemarin ya? Eka kira-kira
dosa nggak ya kayak gitu. Terus ya senyum, dia selalu tersenyum gue ditanya. Dia cuman bilang apa, jangan inget yang kemarin gitu, yang kemarin yang sekarang gitu. Tapi Pak, makhluk-makhluk yang kemarin dampingin Eka apakah ada gitu? Ada, apalagi dia menjelaskan gini, apalagi udah pernah puasa itu nggak akan hilang, itu melekat. Terus gimana Pak buat hilanginnya? Perlahan saya di situ itu dihilangin Kak, dengan cara ya kayak didoain gitu. Saya juga duduk terus di ruqyah lah katakan, di ruqyah. Jadi sekaligus ruqyah tapi juga memperdalam ibadah gitu ya kayak untuk meningkatkan rasa ketakwaan lah kepada Allah gitu ya. Bentuk taubat kakak lah intinya gitu kan. Dengan itu akhirnya benar-benar hilang tuh. Hilang, tapi dampaknya saya sakit tuh Kak. Lemas 2 minggu kalau nggak salah. 2 minggu. Nah, akhirnya karena saya sering di situ, saya juga anggap itu Papri kayak Babe angkat sendiri. Saya manggilnya si Babe gitu. Dan Papri pun anggap saya anaknya gitu, karena dia tahu background saya soal masalah keluarga, masalah perilmuan. Saya selalu curhat dan minta solusi sama Papri gitu. Makanya sampai saya anggap bapak angkat gitu kan. Itu 2017. Sampai sekarang masih sampai sekarang. Oh, berarti emang termainten gitu loh hubungannya. Tetap terjaga hubungan baiknya. Iya Kak, karena gimana ya, sosok Papri itu sosok guru sekaligus orang tua yang pastinya membimbing. Dia memfilter lah pikiran kita, maksudnya tahu gitu mana yang baik mana yang buruk, kita selalu dikasih tahu sama Papri gitu. Dan setiap orang murid-muridnya gitu, nggak pernah namanya saya ngelihat atau dengar bayar, ada mahar, ada benda-benda, ada pantangan, enggak ada. Di situ jadi saya semakin kayak yakin, oh ini benar gitu, cuman biasa. Bahkan sholat pun saya dikasih tahu bacaan yang benar sama Papri. Nah gitu. Jadi langsung tenang damai gitu ya. Tenang damai. Ya alhamdulillah. Ya tapi ya paling dampaknya sih masih suka ada dikit, tapi saya sering dikasih tahu, di edukasi sama Papri. Ya itu ibaratnya cuman kayak ampasnya aja sih, sisa-sisaan, nggak apa-apa. Kayak gitu sih Kak. Oh, berarti tadi cerita kakak selama mempelajari ilmu hitam dari yang awalnya mulanya gimana sampai akhirnya sembuh ya, ibaratnya sembuh bersih nih dari tempat kakak. Nah, setelah kakak sembuh dari ilmu hitam itu, otomatis kakak berarti nggak punya lagi tuh kan hodam, ilmu kebal itu luntur ya? Iya. Bener-bener nggak tersisa lagi? Enggak. Nah, sewaktu punya dulu kita back lagi kembali, waktu sebelum ketemu Pak Pri, belum pembersihan, itu kakak pernah nggak sih nyoba kalau kakak itu kebal? Sebelumnya kan kakak dicoba yang setelah dirajah pakai pedang kan, itu kan dicoba sama si guru itu. Tapi kalau kakak sendiri pernah nggak nyoba? Beneran kebal nggak nih gue gitu? Pernah nggak? Pernah, tapi nggak pakai senjata tajam gitu Kak. Oh, pakai apa tuh? Karena ya masih manusiawi gitu, masih agak takut gitu. Waktu itu pakai api sih, pakai api, jadi kayak apa ya? Yang es itu tuh, yang es aqua gelas kan plastik. Iya. Yang saya bakar tuh, saya langsung giniin ke tangan, itu nggak apa-apa. Tapi berasa panas nggak? Panas dianget doang sih. Tapi nggak apa-apa. Paling kayak sisaan nempel-nempel yang plastiknya itu, tapi nggak apa-apa kayak gitu. Terus sama paling apa ya, cutter, tapi nggak di daerah yang vital. Iya, nyoba-nyoba gitu. Luka nggak? Nggak luka? Nggak kayak gitu. Berarti emang bener-bener kebal ya sempat ya? Sempat. Karena kalau misalkan untuk yang ke tahap, ada tuh kayak om tante saya, jadi dia diantu tembak.
tuh ada. Dia nyoba nembak. Ditembak. Oh. Bener-bener peluru gitu. Saat Itu nggak apa-apa. Itu dia ditembak tuh emang ngetes atau emang ada insiden? Ngetes. Oh, ngetes. Kamu ngeliat tuh di hadapan? Ngeliat. Serius? Nah, tapi kan saya belum ke situ. Waktu itu kan masih baru. Tahapnya beda ya? Tahapnya beda. Ya, paling ngeliatin doang kayak gitu yang udah lamanya lah, gitu. Lebih Berarti parah. ilmu-ilmu kebal kayak gitu tuh emang bener-bener ada ya? Ada nggak? Kalau ibaratnya kena pisau pun nggak berdarah ya? Enggak. Wow. Kayak gitu Mungkin sih. karena ada keistimewaan itu yang akhirnya bikin pelaku ilmu kebal merasa sombong ya kak. Karena kakak merasa gitu kan, kata kakak merasa sombong, merasa hebat. Karena udah kayak tidak seperti manusia normal pada biasanya nih. Iya. Itu juga sempet saya tanyain sih kak, kenapa kan rata-rata kayak emosi, amarah gitu. Iya, itu kenapa tuh? Saya sempet tanya ke Papri, Pak kenapa sih kalau orang-orang yang ilmu berhodam ya, katakan kan saya bilangnya hodam itu sombong, songong gitu. Jadi gini kak, kalau Papri bilang tuh setan itu kan sifatnya amarah, marah kan. Iya. Jadi ya dampaknya ke kita akan kayak gitu. Oh, berarti sifatnya setan itu akhirnya kayak menyatu dengan kita dan kita pun jadi orang yang pemarah. Tapi bener sih, aku sering dengar cerita orang-orang yang menganut ilmu hitam, punya khodam segala macam, itu cenderung, tapi nggak tahu ya, nggak semua kita nggak bisa pukul rata gitu. Mungkin yang bisa dibilang yang ilmu gelapnya, hitamnya kayak itu jadi orang yang temperamen, mudah marah. Betul kak. Bahkan bisa menggunakan kekerasan gitu ya. Iya. Kalau kita nggak bisa ngontrolnya. Oh ya, aku mau nanya, itu kan banyak muridnya kan di perguruan tadi. Itu kakak temenan nggak sih sama mereka? Temenan. Sampai sekarang nggak? Masih, tapi ya kita saling menghargai lah gitu. Ya walaupun mereka menilainya beda gitu sama saya juga ngehargain dia. Beda aliran ya, beda aliran sekarang. Saya juga no comment sih gitu. Karena ya setelah saya tahu ya udah saya cukup diam gitu. Cukup tahu aja. Iya, bahaya juga sih kalau di komentar tuh kayak insep nggak mungkin gitu mungkin, juga. Karena nggak bisa dipaksa juga Nggak kan. bisa, itu kan hidayah tuh dari masing-masing kan. Masing-masing orang yang mencari hidayah dan akhirnya dikasih hidayah sama Allah. Terus kalau sepenglihatan kakak nih, karena kakak ini kan ketemu sama murid-murid yang lain itu kebanyakan dari kalangan apa sih kak? Dia ada yang pedagang, bahkan tinggal di pasar, ada yang juga tukang-tukang beca gitu, kayak gitu. Yang udah nggak ada keluarga juga ada. Oke. Kalau dari kalangan-kalangan maksudnya, ya sebutlah pengusaha kah atau pejabat gitu nggak ada ya? Paling tamu. Oh tamu aja ya, bukan yang ilmu gitu ya? Bukan. Mungkin karena lebih bisa dibilang orang-orang pekerja di lapangan yang banyak di sana ya, mungkin karena kebutuhannya juga sih ya, untuk kebal-kebal. Iya sih, oke. Balik lagi soal hodam tadi. Nah kakak kan ngilmu, gara-gara ngilmu tadi akhirnya tahu kakak punya hodam. Adik pun juga kan. Nah itu adik sama nggak hodamnya dengan kakak harimau? Sama. Sosoknya beda atau? Sama juga. Jadi sama rata sih kak. Oh, semuanya sama dapat 3 harimau. Iya. Oh, semua murid-murid itu juga punya itu ya. Berarti namanya itu, tadi namanya siapa? Sanggoro, Luwe, sama Lodaya. Berarti kalau yang Sanggoro ini ada banyak, lalu dipisah-pisah. Oh, aku pikir Sanggoro cuma satu, ternyata banyak gitu ya. Itu ibaratnya kayak klasifikasinya ya namanya. Ada Sanggoro, ada banyak, lalu disebar di setiap ini. Nah, itu setelah kakak ngilmu kayak gitu, itu pertama kali kakak bisa ngelihat si harimau itu kapan tuh? Itu dari pas almarhum adik sih, pas masih hidup waktu itu. Karena dia seling kayak komunikasi gitu kak. Sama 3 harimau itu? Sama 3 harimau itu. Nah kan saya karena nggak bisa ngelihat ya, ya sempet dibukain tuh. Sama dia? Iya, sampai bilang jangan kaget gitu doang sih. Itu dia ngebukainnya gimana kak? Cuman diginin doang. Di ini terus ngeliat. Terus kakak emang bener-bener ngeliat sosok? Iya gede. Wow. Waktu itu pas di pagar, jadi arah ke depan, ya kan? Itu berdiri, cuman nggak kayak harimau, tapi sosoknya harimau.
Nggak kayak lagi harimau. diri. Dia kayak gini nih di pagar. Oh, bukan. Aku pikir harimau tuh kayak gini, harimau binatang bukan ya? Jadi kayak Kalau manusia kita di harimau. dalam rumah, dia cuma di pagar Kak. Oh, dia nggak masuk rumah. Enggak. Tapi kalau kita di luar dia ngikut gitu. Berarti sosoknya tuh kayak manusia harimau gitu maksudnya? Enggak, jadi yang saya lihat tuh kayak bener harimau, cuma dia diri. Oh, dia Tapi berdiri, tinggi. tapi kayak gini. Raksasa gimana sih? Oh, iya, Iya. I see. Oh, kalau harimau tuh kan kalau binatang yang kita tahu, yang saya tahu kan harimau tuh kayak gini kan, bukan kaki 4, tapi dia berdiri di atas Iya. 2 kakinya. Iya. Tangannya kayak gini. Iya. Gila sih. Itu. Berarti itu pertama kali kakak ngelihat hal gaib Iya, di situ. di situ. Setelah itu pernah ngelihat bentuk-bentuk jin lain nggak? Kalau bentuk jin lain Atau paling ngelihat hantu gitu? oh iya, kuntilanak doang Kak. Oh, Itu. bisa ngelihat itu ya. Tapi nggak sesering adik. Enggak. Kalau adik itu versinya kayak gimana kalau versi dia? Apakah dia selalu melihat makhluk gaib karena dia punya bakat khusus? Awalnya sih mungkin karena kaget kali ya. Jadi kayak orang aneh. Kita yang awam ngeliat dia kayak kok ngomong sendiri gitu. Tapi setelah biasa sih dia udah biasa nggak mau ngobrol. Sempet waktu sebelum meninggal tuh UN. Itu dibisikin nggak dia ngisi soal. Gitu isiannya. Katanya sih bagus gitu isiannya. Kalau berarti kalau adik versi adik dia juga dijaga 3 hodam, 3 harimau tadi, tapi dia lebih leluasa mata batinnya yang lihat dibanding kakak. Itu kan versi dia. Itu kenapa dia bisa komunikasi ya sama mereka. Berarti kakak enggak ya? Iya. Oke. Nah terus kak, kakak kan punya hodam nih. Iya. Itu apakah ada sesuatu yang dibayarkan atau ada tumbal gitu nggak? Saya sempat berpikir si adik kayaknya. Oh, Iya. aku sedih sih. Makanya di mimpi itu kayak monster itu ya. Monster Kak. Ya itu yang tadi saya dikejar berdua. Adik kayak jatuh, sandung. Terus dia yang ketangkep ya kayak dimakan. Nah, aku sedih. Makanya ya kalau mimpi nggak jadi kenyataan sih mungkin saya biasa ya. Ya pas 2 bulannya Allahualam sih. Allahualam. Iya. Tapi kakak pernah nggak sih nanya ke Pak Pri soal itu? Pernah. Cuman nggak dibongkar semuanya. Cuman kasih solusi sama pesan-pesan gitu aja sih. Jadi ya ibaratnya tuh ada asap nih. Nggak mungkin kan kalau nggak ada apinya. Gitu. Tapi itu jadi clue sih ya. Jadi clue. Jadi apa yang kita lakukan pasti ada dampaknya gitu sih. Dan dampaknya bisa jangka panjang, jangka pendek. Itu doang. Semua. Apalagi yang nggak benar. Kayak gitu. Ya semoga Jadi, adik kakak tenang ya, diterima di sisinya. Masih muda banget sih. Hitungannya masih anak-anak sih ya kak. Masih anak-anak 11 tahun. 11 tahun. Tapi adik kakak selama hidup itu, namanya anak-anak mungkin nggak sadar ya kalau itu salah atau nggak pernah ngebahas itu nggak dia? Kayaknya ini nggak bener nih kak gitu. Perguruan. Oh dia nggak pernah bilang kayak gitu. Namanya anak-anak sih ya. Kayak seneng gitu. Iya sih, dia pasti seneng sih. Oh ya, dia itu kan bisa komunikasi, terus dia juga bisa merintah makhluk halus atau merintah jin. Kakak pernah nggak nyaksiin dia memerintah jin? Pernah. Itu gimana tuh ceritanya? Jadi saya punya teman. Mohon maaf ya, orang tuanya itu dia jadi TKW di Arab gitu dah. Nah, teman saya ini kan biasanya komunikasi nih sama ibunya kan. Ini kok nggak ada kabar 3 hari gitu. Apakah takut ada apa-apa kan? Akhirnya datang ke rumah tuh sama bapaknya, sama adik-adiknya, nanyanya ke adik saya. Gitu, nanya ibunya gimana di sono. Maksudnya sakit atau gimana kok nggak ada kabar. Akhirnya adik ngeliat tuh. Jadi di kasarnya diteropong gitu Kak bahasanya, diterawang. Dia ngeliat
oh ini nggak apa-apa, cuman kakinya sakit abis wudhu katanya gitu, nggak apa-apa ntar juga ngabarin. Nah di situ nggak lama malamnya ngabarin, terus ditanya bener nggak abis jatuh, bener. Kayak Oh, gitu. berarti adik itu nyuruh si Jin itu buat datang ke sana ibaratnya Iya. ya, buat ngelihat kondisinya. Iya. Jadi si adik kakak ini bisa nerawang. Oh, itu bentuk perintahnya tuh ya melakukan Kayak hal-hal gitu. kayak gitu ya. Oke, termasuk yang ujian itu ya. Iya, ujian. Minta liatin jawaban, bisikin. Oke, Kak. Ya semoga sih kakak istiqomah gitu kan, sekarang udah di jalan yang benar. Amin. Udah bertahun-tahun, dan semoga dengan cerita Kak Eka, aku berharap sih teman-teman sini yang nonton ini mendapatkan pelajaran. Ya kita juga nggak bisa sih Kak nyebut apakah mereka tersesat atau enggak, kita Iya. nggak berani juga ya Kak, karena hal itu kan di luar kapasitas kita. Tapi yang jelas dari pengalaman Kak Eka menemukan ketenangan, kedamaian setelah pergi dari sana. Dan ketemu dengan Papri, Kak Eka merasa lebih baik lah ya Kak, Iya. dengan menjalani hidupnya. Oke Kak Eka, terima kasih atas ceritanya. Semoga Kak Eka selalu sehat, baik, dan berbahagia. Selalu istiqomah juga di jalan yang insya Allah benar. Insya Allah. Aku sama Kak Eka pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.